Sorry Bu. Jadi teman ini saya ingin promosi dulu sebelum kita mulai. Jadi ada titipan ya dari Bu Yeni ya. Jadi nanti mungkin peserta kelas juga pernah tahu tentang PwC mini audit case yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 ya. Pemain tidak ada kelas ya. Kemudian untuk kompetisi ini akan membutuhkan keterlibatan dari mahasiswa angkatan 2022. Nah, kebetulan peserta kelas ini adalah mahasiswa angkatan 2022. Nah, ini sangat diharapkan keterlibatannya. Kemudian dari hasil diskusi, maka saya akan memberikan tambahan UTS nilai senilai 10 poin untuk peserta yang ikut sampai dengan selesai. Itu artinya bukan apa? Pengen aku. Tapi tidak ada soal itu nggak perlindungan. Kayak itu ya itu berproses di dalamnya ya bukan cuma Ibu yang lucu ya. Ya. Oh gitu kan dapat. Bu, kita udah daftar ya. Pengetahuannya juga ya kan. Jadi ikut sampai dengan selesai nanti apa harus menang. Kalau kayak sama saya ya, tapi kalau nggak berhasil bagaimana? Ya tetap dapat. Tapi saya harap peserta kelas itu tetap berproses ya. Saya akan meneruskan pesan ini kepada ketua kelas ya. Minta tolong dibagikan ke teman kelasnya. Bu, saya sudah daftar. Jadi nanti kita tolong disebarkan kepada teman ke kelas ya. Kepici so. Tapi tulisanku makan ya. Makan di mana? Tak kira itu. Teman-teman pikir. Aku ya awalnya pengen Ada sih. Iya, sudah tahu kira-kira bentuk seperti apa? Soalnya pasti IC ya. Soalnya pasti IC sama dosen yang mengajar sebelum UTS itu pasti bersoal ya. Bisa teori dan hitungan. Ya, kalau soalnya gampang. Bisa A, B, A. Mesti ada anak-anaknya A, B, nah itu ya. Jadi kalau dari nomor soal itu jumlahnya 4 ya, seperti itu. Ujiannya tertutup ya, close book ya, jadi bawa alat tulis, kalkulator ya, siap-siap dengan perhitungannya ya, untuk berkaitan dengan UTS ya. Semoga menyemangati untuk ikut PwC mini audit case ya. Kemudian berkaitan dengan ada satu lagi, memang kelompok belum presentasi tapi ini saya sampaikan di awal juga untuk peserta kelas mungkin masih ingat ya di pertemuan pertama saya sempat bilang apa, kalau sampai ada anggota timnya yang tidak berkontribusi pada pengerjaan timnya, pengerjaan tugas kelompoknya, maka itu peserta kelas bisa menilainya ya, bisa melaporkan ke saya. Tapi ini tadi saya karena ada banyak pertemuan dan tugas yang lain, akhirnya saya belum sempat buat kuesionernya ya. Nanti kuesioner itu saya akan minta peserta kelas masing-masing orang di kelas ini untuk mengisi dan menilai temannya. Misalnya anggota temannya cuma 1 ya, berarti tadi isiannya cuma 1. Tapi kalau temannya itu 2, ada 2 yang lain, maka nanti itu ada kolom isiannya 2 gitu ya. Kalau teman-temannya itu tidak berkontribusi, maka berikan nilai yang memang sesuai dengan kontribusinya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, itu kalau temannya tidak berkontribusi itu Anda tidak adil pada temannya, Anda menyengsarakan temannya ya. Jadi oleh karena itu nanti akan ada penyesuaian nilainya. Kan tidak adil ya kalau semua nilainya sama, padahal misalnya dari bertiga hanya 1 saja yang mengerjakan. Wah, itu kan tidak fair ya. Tidak fair untuk temannya. Dan Anda kan juga sudah semester akhir, oleh karena itu harus diperhatikan. Terus Anda bilang, Bu, tapi kan waktu awal bukan kelompok, bukan kami yang pilih. Memang bukan Anda. Sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk pembentukan kelompok itu saya
menentukan dan saya akan meminta pendapat ke ketua kelas apabila diperlukan. Tapi untuk semester ini karena mahasiswanya sedikit dan juga kelompoknya sedikit, saya langsung buat saja ya di timnya. Jadi kalau misalnya beruntung dapat timnya yang sama seperti yang diharapkan, ada yang dapatnya tidak sama, yaitu saya banyak penilaiannya. Saya mungkin sudah pernah sampaikan di awal. Saya akan melihat bukannya saya apa ya, tapi saya akan melihat komposisinya. Misalnya komposisi jenis kelamin, kemudian nilai, itu saya juga lihat bukannya mau memisahkan ya agama dan lain-lainnya. Itu saya akan melihat seperti itu. Ya tujuannya apa? Supaya kita itu seperti benar-benar multikultur dan peserta itu menghadapi suatu situasi yang bisa menjadi kemampuannya. Tapi kalau memang dalam situasi yang bisa menjadi kemampuan saja kemampuan negosiasi dengan temannya dan yang lainnya, tapi kalau itu tidak berhasil dan memang ada bukti-buktinya temannya itu tidak ikut, kalau dosen ini habis ngasih skrip dikumpulkan ke saya. transkripnya saja, ya. serius. Tetap harus dikumpulkan ya. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab, berani tidak mengerjakan, maka juga harus berani tidak menanggung akibatnya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas untuk ini? Oke ya, jadi untuk di kuesioner memang belum ada. UTS kapan? Tanggal 29 ya, jam 4 ya, jangan terlambat. Itu waktunya 120 menit, 4 soal teori hitungan ya. Ya itu benar-benar semua dosen buat soal ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? 29 jam Sebelum UTS, kalau memang dari diskusi ada yang memang kurang jelas mau ditanyakan silakan ya. Oke, saya persilakan dulu kelompok. Hari ini kelompok 11 dan 12. Kelompok 11, Alexander dan Amelia. Alexander dan Amelia. Kelompok 12-nya sudah lengkap belum? 1, 2. Oh, ini yang kedua ya. Lutfi dan Eva. Oke, baik. Nanti kedua kelompok akan mempresentasikan, tapi sebelumnya saya minta buku laporannya dikumpulkan dulu ya. Buku laporannya. Jadi pada saat waktu di ES itu kalian selain belajar teori, kalian belajar kasusnya juga ya. Kasus yang kalian kerjakan. Kalau bisa mengerjakan, kalau jangan sendiri kan ya, jangan sendiri. Pasti waktu ujian tidak ada kita ya. Ini kok banyak siu-siu ini saya jadi gimana? Jangan sendiri kan. Senyumnya kembali terus seperti kalau sendiri ya. Ya tapi kalau memang itu makanya saya nggak tahu ujian yang bagus ya. Ini berapa kelompok ini 12 ya? Wow, tahu ya. Cara aku nyari ini. Tapi dari transkrip atau kayak apa? dari transkripsi gitu. Enak pakai laptop ngedit ya. Bukan dari filemu. Apa? Apa ini ya daripada dua? Cuma ini satu. Itu belum tentu benar juga kata-katanya. Iya ada sih salah tapi kayak ya lumayan benar lah sih. Ya gak apa boleh mau. Coba kau pasen. Ya jadi ini laporannya sudah lengkap ya, saya taruh di sini. Oke, saya sudah dulu ya kelompok, bersemangat ya.
Tapi nanti udah salah satu kan ya. Untuk peserta silakan simak presentasi ya. Presentasi terakhir ya. Bukan terakhir sebelum UTS ya. Nanti ada lagi presentasi ya. Oke, silakan kelompok. Oke, selamat sore teman-teman dan juga pembiayaan. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan kita. Untuk kelompok 7 ini yang terdiri dari analisis metodologi, analisis perubahan ekuitas, analisis cash flow dan juga analisis neraca. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Rafi Gunawan dan juga rekan saya Amelia Spesarito. Yang pertama-tama kita kenalan dulu sama perusahaan yang kita analis laporan keuangannya, yaitu Indofood CBP atau Indo IJBP. Itu Indofood CBP Sukses Makmur CBP atau IJBP sendiri didirikan pada tahun 2009, bagian dari grup Indofood yang berkantor pusat di Jakarta Pusat. Fokus pada produk FMCG, makanan, minuman, dan juga perawatan rumah tangga dan juga tubuh. Baik unggulan seperti Indomie, Kopi, Citato, Indomie Promina, Klub, dan juga memiliki 6 segmen bisnis utama yaitu mie instan, susu, makanan ringan, bumbu penyedap, makanan, dan juga minuman yang non-alkohol. Jaringan distribusi dari JBP ini cukup luas, yaitu mencakup seluruh Indonesia dan bahkan ekspor sampai ke 60 negara. Di JBP sendiri juga merupakan salah satu besar di Indonesia dan juga sampai ke Asia Tenggara. IJBP sendiri berkomitmen pada corporate governance atau GCG dan juga inovasi produk dan juga keberlanjutan bisnis. Fokus dari strategi dari IJBP sendiri yaitu efisiensi rantai pasok, penguatan brand global dan juga ekspansi. Kemudian yang pertama kita langsung menanyakan saja metodologi dari IJBP. Yang pertama itu analisis horizontal dari metodologi dari tahun berjalan 2022 dan juga 2023. Berdasarkan analisis horizontal ini, laporan metodologi untuk tahun 2022 dan 2023 itu menunjukkan adanya kenaikan dari 64,79 triliun di tahun 2022 menjadi 61,9 triliun di tahun 2023, yakni meningkat sekitar 4,8%. Meskipun peningkatan penjualan ini tergolong minor, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan pendapatannya di tengah situasi ekonomi yang mungkin tidak stabil pada masa ini. Sementara itu, biaya utama penjualan itu justru berkurang dari awal 43 triliun menjadi 42,78 triliun, yakni menurun sekitar 0,52%. Pengurangan bahan pokok ini sangat menentukan karena menunjukkan adanya peningkatan efisiensi produksi seperti pengelolaan biaya bahan baku, tenaga kerja, ataupun peningkatan produktivitas operasional. Kemudian ini adalah horizontal analisis horizontal baru IJBP pada tahun 2023 dan juga 2024. Di sini laporan perusahaan IJBP untuk periode 2023 dan juga 2024 kemudian menunjukkan adanya kinerja keuangan yang kompleks, yaitu penjualan bersih dan perusahaan itu mencatat peningkatan sebesar 6,9% dari yang awalnya 67,9 miliar menjadi 72,5 miliar. Paket 67,9 juta dalam menjadi ke 72,59, yaitu meningkat sekitar 6,9%. Ini menandakan bahwa aktivitas operasional di perusahaan itu masih mampu tumbuh meskipun di tengah tekanan biaya dan juga fluktuasi pasar. Pertumbuhan ini menjadi fondasi bagi perbaikan laba bruto yang naik juga dari 7,06% yaitu 25,1 miliar menjadi 26,9 miliar dengan kontribusi utama dari efisiensi biaya pokok penjualan yang naik 6,3%. Kemudian kita ke analisis vertikal berugi JBP yaitu tahun 2022 sampai 2024. Pada tahun 2022 itu 66,37%
dari penjualan langsung terserap oleh beban pokok penjualan. Ini menandakan bahwa meninggalkan margin kotor sebesar 3,63% dan sisanya 21,49% digunakan untuk kebutuhan usaha industri distribusi, pemasaran dan administrasi, sehingga laba usaha hanya menyisakan 12,14% dari total pendapatan. Setelah dikurangi dengan beban keuangan, pajak dan pos lainnya, laba bersih akhirnya mencapai 8,99%, yang artinya hampir 9% dari setiap rupiah penjualan benar-benar dari setiap penjualan itu menjadi keuntungan bersih bagi pemegang saham. Kemudian 2023 struktur alokasi dari laba rugi ini mengalami beberapa perubahan, yaitu beban pokok penjualan menjadi naik menjadi 68,67% dan menjadikan margin kotor menyusut menjadi 31,32%. Kemudian di tahun di tahun 2024 struktur komposisi itu tidak jauh berubah dari beban pokok penjualan, dan karena beban pokok penjualannya itu tidak tinggi, itu sekitar 62,96% dari penjualan, dan juga margin kotor masih stabil di angka 27,04%. Kemudian lanjut ke analisis horizontal dari perubahan likuiditas. Laporan perubahan likuiditas dari IJBP dari tahun 2022 sampai 2024. Dalam hasil analisa horizontal ini, PT IJBP itu tadi ada pertumbuhan yang bertahap dalam posisi keuangan yang dari perusahaan. Modal yang ditempatkan di sektor penuh serta tambahan modal yang di sektor itu tetap dan tidak berubah selama 3 tahun. Masing-masing itu bertahan di angka 583 juta 95. Kemudian perubahan aktivitasnya juga tetap di angka 5,85/469. Di sisi lain, komponen ekuitas yang paling menarik itu ada di belakang yang belum direalisasi, yaitu dari aset keuangan yang mencatat adanya fluktuasi signifikan pada 2022, yaitu mencapai 1,32 miliar, namun turun menjadi 1,29 miliar di tahun 2023, yakni mengalami penurunan 2,60%, dan justru mengalami penurunan secara drastis pada tahun 2024 yang berada di angka 910 juta, itu turun ke 28,6%. Kemudian analisis praktikal dari perubahan ekuitas IJBP tahun 2022 terdapat ekuitas besar 57,4 miliar yang sebagian besar yaitu 63,54% berasal dari laba yang belum realisasi dari aset keuangan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki portofolio investasi atau aset keuangan yang belum dijual, namun sudah menghasilkan kenaikan secara nilai. Sisanya terdiri dari modal di sektor sebanyak 1,01%, tambahan modal di sektor yaitu 10,41%, dan juga laba ditahan dan juga adanya laba ditahan. Di tahun 2023 komposisi ini berubah, yang dimana laba yang belum terrealisasi itu turun menjadi 2023 itu justru naik menjadi 65,62%. Dan pada tahun 2024 komposisi ini itu juga naik lagi ke angka 67,4%. Langsung kesimpulannya bagaimana kelompok? Kemudian ada analisis horizontal dari neraca IJBP. Di sini kami berkesimpulan kalau adanya pertumbuhan di neraca dari yang ada di dalam neraca IJBP ini ada pertumbuhan likuiditas yaitu
kas dan juga setara kas dengan peningkatan piutang dan juga persediaan. Ini menggambarkan bahwa perusahaan itu sedang dalam fase ekspansi operasional, namun tetap menjaga ruang gerak finansial melalui manajemen utang dan melalui manajemen utang. Penurunan utang jangka panjang dan juga ekuitas yang solid mencerminkan kepercayaan terhadap kemampuan internal perusahaan untuk menghasilkan laba dan mempertahankan stabilitas jangka panjang. Secara keseluruhan, neraca ini menggambarkan perusahaan yang sedang bertransisi menjadi model yang lebih mandiri dan secara finansial dengan fokus pada efisiensi operasional, pengendalian utang, dan juga akumulasi laba untuk mendukung pertumbuhan pada masa yang akan datang. Kemudian di analisis vertikal neraca, peran neraca IJBP tahun 2022 sampai 2024. Di sini secara keseluruhan neraca IJBP itu menunjukkan perusahaan yang semakin liquid, semakin mandiri secara finansial, dan juga semakin hati-hati dalam mengelola utangnya. Sama dengan analisis bersama tadi. Kesimpulannya, hari ini membuat perusahaan tumbuh bukan karena utang yang ini bukan karena utang yang besar atau ekspansi yang agresif, tapi dengan membangun kinerja internal yang efisien dan juga pengendalian arus kas serta manajemen aset. Kemudian ada analisis vertikal arus kas IJBP tahun 2022 sampai 2024. Di sini secara keseluruhan kami menyimpulkan kalau laporan arus kas vertikal ini menggambarkan transformasi IJBP dari perusahaan yang tumbuh dengan utang pada tahun 2022 menuju entitas yang mulai membayar utang dan mengendalikan arus kasnya sendiri di tahun 2023 dan tahun 2023 hingga akhirnya menjadi perusahaan yang mandiri secara finansial, menghasilkan uang tunai yang bersih dari operasi dan membatasi pengeluaran investasi serta memulai membagikan dividen pada 2020. Kemudian ada analisis benchmark dari IJBP tahun 2022-2024. Berdasarkan analisis benchmark itu IJBP memiliki gambaran IJBP sendiri memiliki likuiditas yang meningkat pesat, yakni kas yang dulunya hanya 13,60% dari total aset ini mencapai 20,07%. Hal ini memberikan ruang yang luas di tengah ketidakpastian. Profitabilitas ini tetap stabil dari 2% dari pendapatan, meski margin kotor tertekan oleh kenaikan biaya produksi. Kemudian bukan hanya laba secara akuntansi, ekuitasnya pun tumbuh dari 4 triliun menjadi 67 triliun. Hal ini didorong oleh akumulasi laba ditahan dan juga penggunaan aset keuangan yang cerdas. Jadi JBP tidak tergantung hanya dari utang yang besar, namun juga ada rasio liabilitas atau utang terhadap aset tetap yang berawat 40%. Kemudian ini analisis rasio. Pertama ada liquidity ratio. Di sini bisa dilihat kalau rasio lancar atau current ratio itu naik dari 3,10 di tahun 2022 jadi 4,09 di 2024. Ini adalah tanda kalau IJBP semakin mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Kemudian ada rasio dan ini tahun 2022 yaitu uang nominal sekitar 61 hari di tahun 2022 menjadi 56 hari di tahun 2024, yang berarti JBP lebih cepat menjual stoknya dan menunjukkan bahwa manajemen rantai pasok yang lebih baik atau peningkatan permintaan pasar. Kemudian leverage ratio turun dari 50,16% di tahun 2022
2022 menjadi 46,81% di tahun 2024, yang berarti perusahaan semakin sedikit berkekuatan utang dan lebih banyak membangun ekuitas. Ini mendapat secara singkat aja. Kemudian profit ratio itu gross profit margin yang naik dari 34% di tahun 2022 menjadi 37% di 2024. Kemudian CPP juga menjaga harga jual atau mengendalikan biaya produk penjualan menjadi lebih baik dibanding dengan pesaing dengan operating profit margin yang stabil di 2021 sampai 22% tiap tahunnya. Kemudian yang terakhir adalah market ratio. Di sini earning per share atau EPS naik dari 393 di tahun 2022 menjadi 407 di tahun 2024, yang menunjukkan pertumbuhan nyata dalam laba per saham yang langsung dirasakan oleh pemegang sahamnya. Price to earning ratio juga turun dari 26 menjadi 19, yang artinya saham JBT semakin murah terhadap laba yang dihasilkan. Untuk kelompok jawabnya nanti ya, duduk dulu di tempatnya, nanti saya akan menjadikan satu untuk sesi tanya jawabnya, karena kan sebenarnya dibahas sama ya. Berikutnya kelompok ke-12, nanti cukup presentasi yang di level saja, nanti yang sudah present, maka yang kelompok yang lainnya, anggota kelompok yang lain akan bantu menjawab ya. Nanti selain yang bertanya saya, yang lain juga boleh bertanya ya. Dan Angel ya. Siap banget kan? Ngapa aku jawab? Ngap ngomong, ngap baca. Ya kan baca ya, aku kayak tambah ngantuk kayak. Nanti kedua presenter akan dua-duanya akan presentasi. Yeay. Nanti ngafal lagi sih. Nanti ngafal lagi sih kan pas presentasi. Oh iya. Selanjutnya
menjelaskan tentang PT Unilever Tbk. PT Unilever Tbk merupakan salah satu perusahaan multinasional yang bergerak dalam teknologi transportasi tersebut. Perawatan pribadi, makanan dan minuman. Merupakan produk unggulannya seperti Erizo, Sunsilk, Dove, dan Persil. Perusahaan ini memiliki pola perusahaan yang baik, kebijakan yang stabil, dan strategi efisiensi konsisten. Memiliki pertumbuhan yang berkelanjutan. Ikut cek. Gak baik itu kabeh di sini. Kok sange. Jatuh diri kok. Yang menarik saja. Menarik saja. Gimana sih? Jadi kalau misalnya dari diri sendiri kita bisa melihat bahwa penjualan mesinnya itu menunjukkan pada pertamanya mengalami penurunan yang bisa disebabkan dari persaingan antar bisnis sama penurunan penjualan kemudian. Lalu HPP kita mengakibatkan laba bulanan ini juga menurun. Dari laba bulanan yang menurun ini menyebabkan juga nanti menyebabkan juga laba usahanya itu turun dikarenakan dan menyebabkan margin laba bisnisnya juga menipis. Di sini menyebabkan Unilever ini mengalami permasalahan fundamental dalam tingkat lanjutannya. Lalu untuk ekuitasnya kalau untuk ekuitasnya saldo laba yang dicadangkan untuk pada tahun 2022 ini adanya penurunan saldo laba yang menurun dan menyebabkan tidak cukupnya distribusi dividen yang tinggi yang menyebabkan perusahaan ini posisi ekuitas Unilever tampak kurang stabil dengan perusahaan yang sejenis karena dari penjualannya sudah menurun. Kalau misalnya kita melihat di lihat data dari kita Unilever, Pak gimana coba lihat di gimana total lihat di ini menjelaskan bahwa total lihat liabilitas Unilever yang meningkat setiap tahunnya disertai dengan ekuitas yang menurun pada tahunnya yang menjelaskan bahwa adanya leverage yang secara signifikan untuk operasional perusahaan dan pembiayaan dividen kepada investor. Lalu untuk nilai debt equity ratio Unilever sendiri cukup tinggi sekitar 1,96, di mana tetapi perusahaan ini masih mampu untuk membayarkan kewajiban dengan lancar karena adanya perputaran operasional yang cepat dan penjualan konsisten. Di sini kalau misalnya kita lihat secara liabilitas dan ekuitas, di mana untuk strategi pembiayaannya Unilever ini condong ke leverage tinggi untuk efisiensi modal dan profit distribusi kepada pemegang saham. Lalu untuk aset investasinya sendiri,
Kalau misalnya untuk dari asetnya sendiri ini, dari telepon ini mengalami juga mengalami penurunan dari signifikan, tapi tidak terlalu turun banyak seperti yang penyebabnya. Untuk kapasitas panjangnya sendiri mengalami kenaikan sebanyak 7% per tahun karena ada kenaikan kecil pada piutang usaha dan aset hal ini menunjukkan bahwa Unilever itu menitik beratkan pada pengelolaan modal kerja yang optimal untuk mengefisiensi profitabilitas bukan meningkatkan volume secara agresif. Strategi ini sejalan dengan model bisnis yang Unilever yang berorientasi pada stabilitas marketing, efisien distribusi, dan kepastian aktivitas dividen. Jadi di sini kami akan membahas mengenai analisis terhadap bisnis Unilever. Jadi pertama yang akan dibahas di sini di Expo itu terbagi dari 3 aktivitas. Jadi yang pertama itu ada aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan kemudian aktivitas pendanaan. Jadi analisis yang kami lakukan di sini ada analisis vertikal dan juga horizontal. Bedanya apa? Bedanya yang vertikal itu cuma menjelaskan item di setiap tahunnya aja. Beda dengan horizontal itu yang dia tuh membandingkan dari tahun ke tahun. Jadi yang pertama kami akan membahas mengenai dari aktivitas operasi dulu. Jadi langsung aja bisa kita lihat dari sini itu PT Unilever itu kas netonya tuh pada tahun 2022 senilai 8 juta sekian, mengalami kenaikan di tahun 2023 dan juga akhirnya mengalami penurunan lagi. Jadi di sini kami juga menyimpulkan kemudian untuk yang horizontalnya untuk tahun 2022 dan 2023 itu persentasenya itu sebesar 11,7%. Kemudian 2023 dan 2024 sebanyak 44,7%. Sini untuk yang aktivitas operasi itu kami menganalisisnya di tahun 2023 itu ada terjadi penurunan kemampuan dalam menghasilkan kas dari kegiatan utama. Jadi ini yang menyebabkan CFO-nya itu menurun. Kemudian di 2024 itu juga sama, mengalami penurunan lagi sebanyak 3,9 juta. Itu karena rasanya menurunnya kemampuan menghasilkan pas dari kegiatan utama. Jadi arahnya masih sama. Kemudian berikutnya kami akan membahas terkait aktivitas investasi dari Unilever. Jadi CFI atau kas neto yang dari aktivitas investasinya di tahun 2022 itu sebanyak 3,9
Kemudian di tahun 2023 itu sebanyak 349 kemudian yang 2024 itu sebanyak 1 juta. Jadi untuk analisis vertikalnya di tahun 2022 itu sebesar 1,16%, dan di tahun 2023 itu sebesar 1,9%, dan di tahun 2024 sebesar 2,47%. Kemudian yang analisis horizontalnya di tahun 2022 dan 2023 itu pas netonya itu persentasenya sebesar 57,65%, nilai 300. Kemudian yang tahun 2024 dan 2023 itu sebesar 22,1%. Interpretasinya adalah pada tahun 2022 sampai 2024 itu ada aktivitas investasi investasinya adalah kas duluan, kas yang dikeluarkan itu mayoritas digunakan untuk koleksi aset tetap. Kemudian kita beralih ke arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi di tahun 2022 kas netonya adalah sebesar 7.357.000. Persentase analisis vertikal sebesar 15,16%. Kemudian di tahun 2023 itu sebesar 5.370. Dengan analisis vertikalnya sebanyak 13,29%, dan 2024-nya analisis vertikalnya sebesar 8,3%. Di sini itu untuk analisis horizontalnya di tahun 2022 dan 2023 itu persentasenya itu sebesar 21,5%, dari 1.513. Kemudian yang tahun 2024 persentasenya itu sebesar 42,91%, dengan jadi berdasarkan analisis yang kami lakukan di aktivitas pendanaan pastinya di tahun 2023 itu waktu pendanaan berkurang karena dividen itu ada sedikit turun. Perusahaan itu masih membayar kas internal untuk membayar kewajiban pemegang saham. Dan kemudian untuk tahun 2024 portfolio itu semakin berkurang karena ada inflow dari pinjaman bank. Artinya perusahaan mulai untuk kekurangan kas operasi mengakui utang.
stasiun. Jadi bahkan itu untuk para kelas yang kita 22 itu para nasibnya itu sebanyak 0,61 di tahun 2023 itu 0,55 dan di tahun 2024 itu sebanyak 0,45. Jadi di sini itu PT Unilever itu mengalami tren penurunan, di mana tandakan kemampuan likuiditas Unilever itu semakin lemah karena nilai nilai itu di saat ini. Kemudian untuk quick ratio di tahun 2022 itu 0,40, di tahun 2023 itu 0,34, di tahun 2024 itu 0,23. Karena nilainya itu di bawah 1, jadi itu menunjukkan bahwa aset liquid itu belum cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek yang ada di kemudian average market ratio di tahun 2022 34,75, tahun 2023 itu 2,15 dan di 2024 itu 19,15. Jadi di sini itu mereka mampu mencapai kenaikan dari 3 hari menjadi 20 hari ini adalah sekitar yang meningkat. tapi di penting Dari tahun itu 2022 nya minus 43,25. Kemudian yang 2023 itu minus 45,53. 2024 itu minus 49,5. Jadi kenaikan ini berarti barang yang disimpan selama sebulan menandakan lantarnya perputaran stok yang ada di Unilever. Kemudian berikutnya expendable outstanding di tahun 2022 itu sebanyak minus 5,4. Di tahun 2023 itu minus 5,39 dan di tahun 2024 minus 8,94. Jadi pengelolaan tentang masing-masing grup baik perusahaan maupun perbankan baik cabul jaga sehingga harus kasih keluar analisis hasil berikutnya klasifikasi pertama kondisi global terkonflik di tahun 2022 itu 10,5 di tahun 2023 itu 16,48 dan di tahun 2024 itu 18,68. Jadi di sini terjadi naik dari tahun 2022 sampai 2024 itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Yang mana hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas yang diutang dari perbaikan arus masuk. Berikutnya kantong turnover di tahun 2022 minus 8,4, di 2023 itu minus 8,2, 2024 minus 0,5.
kemudian conveyor turnover di tahun 2022 itu minus 4,7, di tahun 2023 itu minus 4,7, di tahun 2024 minus 4,2. Jadi itu harusnya bisa sampai cuma 5 kali, tapi di sini menunjukkan level itu konsisten dalam mengelola kewajiban kesehatan dan pembayaran. Berikutnya fix set turnover di tahun 2022 itu 4,30, di 2023 itu 4,15, di tahun 2024 itu 3,77. Jadi penurunan ini mengindikasikan penurunan efisiensi penggunaan aset. Kemudian total aset turnover di tahun 2022 itu sebanyak 2,25, di tahun 2023 2,32, dan di tahun 2024 2,19. Jadi menunjukkan stabilitas efisiensi penggunaan aset secara keseluruhan. Sekian dan sedikit melemah di tahun 2024. Kemudian sisi rasio yang berikutnya adalah rasio. Ada rasio dari level itu di tahun 2022 itu 78,18%. Kemudian di tahun 2023 itu mengalami peningkatan sebanyak 79,21%. Kemudian di tahun 2024 sebanyak 86,6%. Jadi kenaikan di sini itu menandakan kemampuan investor pada biaya utang semakin besar. Kemudian ada faktor dari itu total utilization. Jadi nilainya 2022 itu 31,97, di 2023 itu 37,85, dan di 2024 itu 9,022. Dan proporsi utang yang kadang semakin besar dalam untuk modal yang dapat meningkatkan keuntungan evaluasi. Kemudian dia di tahun 2022 itu 3,58, di tahun 2023 itu nilainya 3,93, dan di 2024 itu 6,47. Menunjukkan bahwa setiap Rp1 modal yang dipotong oleh 6,47 rupiah, hasil yang tinggi ini mengindikasikan risiko finansial tinggi dan penurunan dalam pengurangan stabilitas keuangan. Kemudian naik interest di tahun 2022 minus 82,96, tahun 2023 minus 5,9, tahun 2024 itu minus 53,2. Menunjukkan terdapat inovasi itu belum mencukupi untuk menutupi biaya secara semua. Menandakan tekanan profitabilitas meningkat untuk keuangan. Kemudian analisis rasio yang ada profitabilitas terus profit margin yang di tahun 2022 itu sebanyak 46,25%, di tahun 2023 meningkat dari 49,71%.
kemudian operating profit margin di tahun 2022 sebanyak 17,15%, mengalami sedikit penurunan di tahun 2023 menjadi 16,26% dan turun lagi di 2024 menjadi 12,4%. Penurunan bertahan ini menandakan meningkatnya beban operasional dan distribusi yang menekan laba usaha meskipun efisiensi produksinya terjaga. Kemudian profit margin di tahun 2022 itu sebanyak 13,2%. Penurunan pada tahun 2023 sebanyak 12,3% dan mengalami penurunan lagi menjadi 9,59% di tahun 2024. Jadi adanya penurunan itu menunjukkan profitabilitas bersih yang melemah, mengalami penurunan penjualan dan meningkatkan biaya operasional serta keuangan. Kemudian cash flow margin tahun 2022 itu 19,56%, sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 18,45% dan mengalami penurunan signifikan di 2024 itu sebanyak 11,25%. Jadi di sini itu menandakan penurunan kas operasi akibat menurunnya penjualan dan meningkatnya pembayaran kepada pemasok. Iya. Bisa loh. Alek. Di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan 28,81%. 2024 turun lagi menjadi 20,9%. Cocok. Mengalami tapi itu menandakan penurunan kemampuan aset hasil penjualan seiring dengan turunnya laba bersih. Kemudian di tahun 2022 itu sebanyak 134,21%. Kemudian meningkat lagi di 2023 sebanyak 141,92%. Dan lagi di 2024 menjadi 166,74%. Di sini pengembalian terhadap modal. Namun hal ini lebih disebabkan oleh penurunan intensitas dari kenaikan harga. Kemudian ada kesehatan di tahun 2022 sebanyak 44,21%. Kemudian turun di tahun 2023 menjadi 42,72% dan turun signifikan di 2024 menjadi 24,65%. Jadi bisa diinginkan menurunnya kas operasi perusahaan dalam menghasilkan hasil dari aset. Sekian dari presentasi hasil analisis kami. Wih. Iya, Amelia dan Alexander ya siap-siap kalau diskusinya dilanjutkan juga ya.
Tadi kan sempat dibahas tentang analisis rasio yang return on equity. Nah itu kan terjadi kalau di ICBP itu kan terjadi peningkatan besar. Menurut, nah itu menurut kelompoknya kalian kenaikannya itu dipengaruhi oleh efisiensi dari operasionalnya atau dari leverage-nya dari sisi uangnya? Pertanyaannya, sebenarnya implementasi analisis itu apakah dipakai saat-saat tertentu atau kayak untuk penuturan pertanyaannya kapan sih kita perlu analisis horizontal, kapan kita perlu analisis vertikal, kapan perlu analisis gabungan? Tadi kan di Alvin Saputra 1,85. Tadi kan di cash flow statement-nya kan ada investasi. Harus kasih investasinya kan negatif itu secara potensial atau tanda-tanda over investment yang belum ada signifikan. Harus kasih kan harus kasih investasi ini kan dikasih DIPP itu merupakan sinyal pertumbuhan yang sehat atau over investment sih belum ada hasilnya. Yang paling pojok dulu Mbak. Unilever. Ya. Kamu sudah bertugas juga? Oke. Etika Jazalin. Hadiah pas 3 terus habis itu berpindah. Oh Pak, ayo silakan. Sudah namanya. Etika Jazalin 038. Oke, Etika Jazalin 038. Ya, silakan. Menurut kalian, apakah struktur model Unilever itu sudah sejalan dengan strategi pertumbuhannya dan tingkat resiko industrinya? Menurut kalian, struktur model Unilever itu sudah sejalan dengan strategi pertumbuhannya dan tingkat resiko industrinya enggak? Standar pertumbuhan ya.
tingkat resiko industri. Tingkat resiko Industri. standar pertumbuhan dan risiko industri kan ya? Strategi Oh, pertumbuhan. strategi pertumbuhan. Ya, strategi pertumbuhan dan risiko industri. Oke, baik. Itu dari Erika. Dan berikutnya di sampingnya Felicita Aurelia dari Sita nomor berapa? 125. 125. Oke, tanya kemana Felicita? Uni. Uni. Beneran. Dua-duanya jadi kayak perbandingan gitu. Oh ya baik, berdua berarti ya beda. Iya. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya kalian pilih diri kalian sebagai investor, perusahaan mana yang lebih menarik untuk investasi jangka panjang? Jelaskan dengan mengaitkan rasio keuangan dan tren pertumbuhannya. Jadi mana yang lebih menarik untuk investasi jangka panjang ya? Iya. Dan argumentasionya ya? Iya, rasio keuangan. Oke, kemudian berikutnya. Tadi ada yang katakan siapa? Ya nanti satu, yang keempat, kemudian Samantha, kemudian ke depan ya. Oke. Ya, ayo. Yang bertanya siapa? Oh, siapa? Oh, berdua aja. Oh, orang berarti gitu ya. 1, 2, 3. Oke, ya silakan. Unilever. Namanya siapa? Angelina. Oh ya, oke. Unilever ya Angel. Saya tanya, di laporan keuangan itu kan kayaknya makin bertambahnya tahun Unilever itu beneran merhatiin tingkat ESG-nya mereka. Nah, menurut kalian kalau misalnya Unilever ini udah mulai fokus buat bikin produknya ramah lingkungan, terus operasionalnya juga berkelanjutan, ini sebenarnya berkontribusi buat kinerja finansialnya mereka jadi makin baik, atau justru malah menekan margin keuntungannya mereka? Aku sudah selesai mencatat. Itu dari Angel, kemudian berikutnya Dina. Dina. Berapa Dina? Dadu. Dina. Satu-satu sama Ya, ya sorry. Dina. Mm-mm. Nanya ke ICBP. Ini nggak ada dana pribadi ya? Ya, silakan. Dina. Menurut kalian, kan di ICBP itu kan penggunaan utang jangka panjangnya itu kan semakin tinggi ya. Nah, berkontribusi positifkah terhadap peningkatan profitabilitas melalui efek leverage atau justru menambah risiko finansial bagi perusahaannya? Nah, yang ditanyakan Dina adalah utang jangka panjang. Iya. Pengaruhnya pada profitabilitas dan Dan efek leverage. Oke, setelah Dina kita ke Samantha, kemudian ke rekan depan ya. Oke, Samantha silakan. Kok? Tuh sih. Itu tuh kenapa salah satunya buat buat bagi dividen kan. Nah, itu menurut kalian itu gimana sih kalau misalnya secara jangka panjang kayak secara strategi itu Oke, thank you. Itu ya Samantha ya. Oke, kemudian yang di depan yang siapa? Unilever. Temannya sudah kaget ya. Oke, oke kaget. Iya. Sandra, Saya Serlin ya. Serlin ya. Oke, Serlin.
Kok sudah siap, Kakak? Oke. Ya silakan Syahid. Menurut kalian, kenaikan ekuitas IJBP itu lebih dipengaruhi sama peningkatan laba ditahan atau karena penurunan pembagian dividen? Terus juga gimana sih perusahaan itu biar bisa menjaga keseimbangan antara pembagian dividen kepada investornya sama Makin di sini nanya. jangka panjangnya? Yang Gimana perusahaan itu menjaga keseimbangan antara pembagian dividen dan strategi pertumbuhan jangka panjang. Sering yang tadi ditanyakan di awal itu apa yang karena disebabkan kenaikan laba ditahan atau penurunan dividen? Iya. Itu pertanyaannya. Terus menanyakan di bagian apa sih? Ekuitasnya. Oh, ekuitasnya. Oke. Ini yakin bapak-bapaknya nggak mau tanya. Udah cuma mau dibagi di Alvin. Oke, baik, boleh. Info. Saya mau nanya ke Unilever. Oh, baik. Boleh, silakan. Oke, jadi setiap tahun itu kan Unilever mengalami penurunan, sedangkan labanya IJBP mengalami kenaikan terus. Juga secara cash flow itu di tahun 2024 Unilever mengalami penurunan, sedangkan IJBP mengalami kenaikan. Kita sebagai investor pasti memilih IJBP untuk kita menaruh modal di sana. Nah, bisa berikan beberapa alasan ya, kenapa investor ada yang memilih untuk berinvestasi di Unilever daripada investasi di IJBP. Karena juga setelah dividen lebih besar dividennya IJBP. Jadi kayak alasan yang kuat bagi investor untuk berinvestasi di Unilever ya. Oke, baik ya. Oh, ini. Tiffany ya. Oke, yang sudah kelas ya. Kasihan ya. Gambarnya sudah hampir satu halaman. Bapak belum Bu, satu lagi. Mau tanya, ini bisa kedua kelompok dulu. Kemarin sempat dibahas mengenai analisis rasio itu analisis rasio pada minggu kemarin. Untuk Indofood itu mayoritas dia naik angkanya dari tahun 2022 sampai 2024, sedangkan Unilever itu kebanyakan menunjukkan penurunan. Lalu dikatakan misalnya belum tentu perusahaan yang menurun dan naik itu dilihat dari analisis laporan keuangan aja, bisa aja karena kondisi makroekonomi suatu industri. Jadi kalau tanya ke kedua kelompok mungkin dari tren yang Unilever ini menurun sedangkan Indofood yang naik, apakah ada faktor di luar internal jadi kayak faktor eksternalnya atau memang dari faktor internal yang udah oke gitu. Oke, baik. Oke, pertanyaan Tiffany menutup dulu ya. Kelihatannya mungkin bisa menambah ya. Jadi mohon maaf untuk yang lainnya ya, nggak bisa nambah. Oke, kelompok siapa yang mau jawab dulu? Ini pertanyaannya banyak. Atau semua saya pandu saja ya, urut ya supaya nggak ada yang kelewatan. Oke, pertanyaan pertama. Kebetulan ya, pertanyaan pertama dan terakhir duduk berjejeran ya. Oke, kita pertama ke pertanyaan Senan. Oke, ROE-nya tinggi, jika terus. Ini apakah menunjukkan efisiensi operasi atau leverage-nya? Oke, bagaimana kelompok menjelaskan? Kamu nggak jawab duluan. Harus lihat datanya Ami dan Alexander ya. Sekarang saya tanya, Ami sudah lihat datanya perusahaan? Ya, saya tanya, kalau dari jumlah utangnya untuk IJBP stabil atau meningkat?
horizontalnya stabil, kemudian labanya bagaimana? Returnnya return itu berarti lihat bagian laba, amin, lihat bagian laba. Kalau labanya meningkat, Berarti kalau gitu jawaban untuk pertanyaannya saya ROE yang meningkat disebabkan karena dipengaruhi sama efisiensi operasional, yaitu dari kenaikan net profit marginnya, kemudian kalau dibandingkan sama leverage-nya. Nah, ini tuh berarti profitabilitasnya tuh stabil meskipun penjualannya tuh berfluktuasi. Nah, kalau misalkan jadi itu kenaikan ROE itu bersumber dari kinerja operasional yang efisien, jadi bukan dari peningkatan utangnya. Jadi lebih sehat dan berkelanjutan bagi perusahaan. itu jawaban untuk pertanyaannya Sena. Bagaimana Sena? Oke ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Evelyn ya. Kapan kita menggunakan analisis horizontal, vertikal, dan gabungan? Kalau menurut saya sih kalau kita pakai horizontal itu lebih ke arah dia itu growth atau turunnya sih, dari tahun ke tahun, dari 2022, 2023, 2024. Dalam kasusnya perusahaan ITBP itu kan bisa dibilang mereka meningkat. Jadi kalau dipakai horizontal itu kita bisa lihat kalau perusahaan ini itu lama-kelamaan atau dari tahun ke tahun itu apakah dia itu naik atau turun, baik itu laba, baik itu berbagai aspek lainnya. Sedangkan kalau untuk analisis vertikal itu lebih ke komposisinya. Jadi misalkan kalau laba rugi, dia itu komposisi laba bersihnya terhadap laba brutonya itu seberapa persen sih. Jadi kita bisa lihat itu kalau dari vertikal kita itu bisa tahu kalau angka itu terdiri dari apa aja. Jadi, misalnya dari tadi yang laba itu laba bruto itu terdiri dari laba bersih yang berapa persen atau bagaimana. Jadi lebih ke itu seperti ya komposisi dari tiap akunnya. Jadi untuk analisis horizontal digunakan pada saat Pak Alexander, pada saat kita ingin melihat apakah perusahaan itu mengalami growth atau penurunan dari tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun. Kemudian kalau untuk analisis vertikal itu berarti kita ingin melihat komposisi dari tiap akunnya itu terdiri dari apa. nah, untuk apa tahu komposisinya? Apa ya? Komposisinya ya Bisa lihat efisiensi keuangan perusahaan itu kayak dari keseimbangan asetnya, terus juga beban biaya operasionalnya tuh dari tahun ke tahun tuh kayak gimana, terus juga ini tuh jadi Kalau bilangnya dari tahun ke tahun itu nanti menjawabnya horizontal. dari waktu tahun tersebut maksudnya. Jadi melihat komposisi di tahun tersebut apakah seimbang atau tidak. Berarti itu kan analisis yang vertikal. Kemudian bagaimana dengan yang analisis gabungan? Ya, saat kita ingin melihat trennya dan juga melihat komposisinya apakah seimbang atau tidak ya. Mungkin itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Evelyn ya. Oke Evelyn, kita lanjut dulu ke yang Alvin. Ayo kelompok, masih banyak yang antri. Dari Alvin, apa artinya cash flow investasi yang negatif? Sinyal apa yang diberikan? Apakah sehat apakah over investment yang belum menghasilkan? Oke, sekarang saya tanya ke kelompok. Kalau misalnya kita berinvestasi, kapan itu akan pengaruhnya? Jadi di cash flow arus kas dari investasi itu isinya apa? Komponennya. Arus kas investasi itu terdiri dari apa? Pembelian. Itu kan berarti negatifnya. Positifnya kapan? Negatifnya kan pada saat beli aset.
Kalau begitu, kapan harus investasi itu bisa positif, Ame? Kalau negatif karena beli aset, berarti positifnya karena jual aset, ya, karena jual aset. Rokok ini terlalu nervous ya, apa? Jadi positif karena jual aset. Nah, bagaimana cara kita tahu hasil investasinya dimasukkan di mana? Ada yang mungkin mau bantu kelompok? Pastinya loh banyak pertanyaannya. Adakah yang mau bantu kelompok yang tentang cash flow investasi? Itu kehadiran komponennya jual dan beli aset itu kan positif dan negatif. Terus saya tanya, kalau misalnya kita investasi ada hasilnya itu masuk di mana? Tercatat di mana? Di akun aset, kas. Itu nanti masuk di kas yang mana? Dia tanya ke saya, Bu, investasinya itu tergantung Bu, investasi apa dulu, ya kan? Kalau misalnya investasi aset tetap, pasti beli dan jual saja. Karena hasil dari aset tetapnya itu masuk di mana? Tapi sebenarnya sudah ada yang hampir benar. Masuk di mana? Kalau kita beli mesin, produksi, kita dapat studi operasi, ya kan? Jadi, apakah kalau misalnya kita berinvestasi di aset tetap untuk produksi, itu akan terpengaruh di cash flow investasinya? Hasil produksinya? Enggak, ya. Jadi apakah kita bisa menyimpulkan kalau CFI-nya negatif itu sehat atau over investment yang belum ada hasilnya? Harus dilihat dari apa yang biasakan dulu sih. Kalau emang biasanya untuk keperluan operasi mungkin Hasilnya bisa dilihat bisa dilihat di laba rugi atau juga bisa dilihat di cash flow operasinya, ya, CFO-nya. Jadi kalau untuk kita tahu sehat atau tidak kalau perusahaan bisa melakukan investasi, sehat. Tapi tadi di level itu perusahaannya berinvestasi, gimana? mungkin investasi bukan untuk kegiatan operasi. Kita tanya dulu ke temannya yang di driver, investasinya di driver kan banyak ya, kalau saya baca di sini ya, benar ya? Ya, itu kira-kira bagaimana? Bapak bisa disebutkan sehat? Saya pindah pertanyaannya ya, pindah. Bapak bisa dapat dua pendapat dari dua kelompok. Gimana Angel sih? Kalau melakukan investasi itu perusahaannya sehat. Apakah kelompok sependapat dan jangan lupa alasannya? Jadi kalau seperti yang saya sebelum kelompok ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, jangan lupa kalau punya angka itu kita lihat dia numbernya ya. Jadi saya perhatikan pertanyaannya ini bagus-bagus dari tadi ya. Misalnya kalau ROI-nya tinggi bagaimana? Itu harus dilihat lebih lanjut, lebih dalam. Kemudian kalau misalnya tadi ya analisis, kalau FB kan mendorong untuk penggunaan analisisnya. Kemudian kalau RVD kan sinyalnya apa? Apa yang ada di balik itu? Kan bisa apakah perusahaan sehat, apakah over investment? Itu harus dilihat lagi ya. Seperti kalau tadi juga bilang investasinya di apa dulu? Ya kalau investasi di instrumen keuangan beda dengan investasi di aset produksi. Ya kan kalau aset produksi nanti pengaruhnya ke laba ya. Kemudian juga pengaruhnya bisa ke kas operasional. Sekarang saya tanya kalau perusahaan yang investasi itu apakah sehat atau tidak? Tergantung jangka waktunya. Soalnya kan regulator itu menggunakan strategi pembayaran leverage itu pada penyaluran konsep investasinya banyak, maka kan dia juga harus menunggu utangnya yang banyak. Kalau misalnya untuk jangka paling pendek mungkin pembiayaannya mungkin tidak mungkin bisa tapi kalau jangka panjang
tapi kesulitan untuk membayar uang investasi. Kalau terlalu agresif tiap tahun terus investasi itu akan merugikan ya, akan Karena itu pembayarannya kan dari sebenarnya kalau di leverage itu yang pertama yang dibebankan itu apa? Satu harus membayar pokok pinjamannya, yang kita pinjam itu harus kita bayar. Kemudian apalagi besar keras? Nah, benar ya. Yang seperti ya. Nah, saya tanya lagi, kebetulan dua-dua baju putih ya, maksudnya berbaju putih nama pacaran. Saya sudah sampai pertemuan itu sebelum hafal ya, mungkin karena hanya mau nyambung. Nah itu kalau bunga kenapa bisa berbahaya? Karena mengganggu perusahaan. Jangan lupa bunga itu ada yang suku bunganya dipatok, ada yang floating ya. Kalau floating pas dapat periode yang bunganya naik, apa yang terjadi? Iya benar, bunganya naik ya. Nanti arus perusahaan itu akan semakin berat ya. Jadi satu sudah bayar pokoknya, bayar bunganya, nanti bebannya juga akan membesar kalau menggunakan suku bunga floating. Oke. Namanya siapa? Louis. Oke. Baik, kita lanjut dulu pertanyaan dari Erika ya tentang struktur modal sejalan dengan strategi pertumbuhan dan apakah struktur modalnya Unilever itu sejalan dengan strategi pertumbuhan dan risiko industri. kalau misalnya dalam jangka pendek masih berhubungan, tapi kalau misalnya jangka panjang itu harus mengimbangi lagi karena Unilever ini kan pakai penunjuk perdagangan secara leverage, dimana kalau misalnya jangka panjang ini maka akan ketergantungan terus kepada utang dan membahayakan untuk kas operasinya dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian kalau dibandingkan dengan risiko industrinya bagaimana Angel? Tadi kan Erika menanyakan, tadi Angel sudah menjawab tentang struktur modal sejalan dengan strategi pertumbuhan itu kalau jangka pendek, tapi kalau jangka panjang itu tidak karena ada beban-beban yang tadi. Nah, bagaimana dengan risiko industri? Kalau dari resiko industri, Unilever itu masih memiliki cash flow yang kuat dan fluktuasi permintaan yang rendah. Apa yang kuat? Cash flow yang kuat. Risiko industri kan berarti kita melihat industrinya ya kan. Nah industrinya kan dia adalah industri barang konsumsi ya. Nah kita harus melihat secara industri. Nah kebetulan ICBP itu cenderung untuk makanan, memang campur-campur ya, tapi dia kan core-nya itu di makanan. Unilever kan juga macam-macam ya, tapi dia ada makanan, ada yang seperti toiletries gitu ya. Nah kan Unilever itu sebenarnya lebih kuat mungkin di toiletries-nya. Nah itu kan berarti juga perlu dilihat juga untuk lebih detail dengan pesaingnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan dia akan seperti apa ya. Jadi untuk pertanyaan Erika untuk yang risiko industri ini karena kita hanya menganalisis dua perusahaan, maka tidak bisa diperluas sampai industri ya, keterbatasan. Tapi kalau peserta kelas mau analisis lebih lanjut, maka harus mengambil satu industri untuk melihat atau paling nggak ada review tentang dasar satu industri ya. Ini keterbatasan pembahasan di kelas. Jadi kita lanjut berikutnya dari pertanyaan dari Felicita, ICBP dan Unilever ya. Mana yang lebih menarik untuk investasi jangka panjang? Itu lebih ke ICBP sebagai pilihan investasi jangka panjang yang lebih menarik dibandingkan Unilever, karena kalau misalnya dilihat dari rasio keuangannya itu, misalnya kalau current rasio itu di ICBP dia naik jadi 4,9%. Itu menandakan kalau likuiditasnya tinggi. Kemudian debt to equity-nya tuh menandakan kalau misalkan risiko keuangannya rendah. Lalu kalau misal ROE-nya itu Unilever tuh di sini lebih unggul, tapi dari net profit margin, dari growth-nya, revenue dan net income itu ICBP lebih unggul dalam pertumbuhan jangka panjang. Nah di sini tuh kenapa kita pilih ICBP
ICBP itu karena menurut kelompok kami sudah mentalnya itu lebih sehat, lalu juga resikonya lebih rendah dan kapasitas tujuannya tuh lebih stabil. Jadi perusahaan ICBP itu menurut kita lebih efisien, liquid dan konsisten menghasilkan laba. Bagaimana itu dari kelompok ICBP ya? Sekarang coba kalau kita tanya dari kelompok Unilever, masih pilih Unilever atau ICBP? Astra. Kelompok kami untuk investasi itu dilihat dari cash flow-nya sih lebih menyajikan si CBP karena CBP lebih big daripada jadi kelompok Lutfi memilih sama ya, jadi dua kelompok sama-sama memilih CBP, tapi kelompok Lutfi lebih melihat dari rasio likuiditasnya ya, lebih bagus. Saat membahas kedua ini, kelompok juga harus hati-hati. Saya lihat itu dari, kalau saya memang tadi belum membaca secara detail untuk semua kelompok ya, tapi kalau kelompok menganalisis itu harus hati-hati. Kenapa? ICBP itu goodwill-nya itu sangat besar. Coba dilihat, goodwill-nya itu 54 sekian, itu sekarang dengan berapa puluh persen, beda dengan Unilever. Ingat, goodwill itu hanya ada saat perusahaan itu ada dan maksudnya dia bernilai. Tapi kalau begitu ada sesuatu yang terjadi pada perusahaan itu, goodwill-nya itu bisa seketika hancur, habis ya. Jadi hati-hati, memang ICBP menarik, tapi dia harus menjaga konsistensinya itu. Kalau tidak, goodwill yang jumlahnya sekian puluh persen di balance sheet-nya itu akan hilang ya. Jadi hati-hati yang tetap jadi yang tetap boleh memilih ICBP, tapi ada analisis tambahan yang harus dilakukan ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Angelin. Unilever sebagai peduli ESG dan operasi berkelanjutan, bagaimana pengaruhnya ke kinerja dan margin perusahaan? Ini saya tanyakan untuk kelompok yang berpresentasi Unilever. Memperhatikan atau tidak kelompok? Oke, kemudian nanti untuk siap-siap ya aku nanti CBP bukan jangka panjang saja. Kemudian kita bisa sendiri sebenarnya. Kemudian nanti juga saya coba menanyakan kemudahan dan kemudahan terus keseimbangan cara menjaga keseimbangan dari dividen dan segala macam. Unilever itu memang dia lebih cocok untuk melihat prospek keberlanjutan, walaupun memang itu agak sedikit turun, tapi mungkin dari situ pun mereka itu percaya kalau memang fokus mereka ke prospek keberlanjutan itu mungkin nanti di masa yang akan datang itu tentunya bahwa benefit juga bagi nama baik perusahaannya, tapi juga finansial perusahaan juga tidak ada dampak baiknya. Cuma mungkin memang untuk di tahun-tahun ini memang masih ada penurunan atau belum terlihat Oke, jadi Angel
Jadi menurut kelompok saya simpulkan dalam jangka pendek kinerja keuangannya buruk, tapi kalau dalam perusahaan mengharapkan manfaat di jangka panjangnya, ya. Jadi baik itu pertanyaan. Jadi terjawab. Sekarang kita ke kelompok yang mengangkat dari bina tentang jangka panjang. Kelompoknya untuk profitabilitas dan net worth. Silakan. Yang paling ya. Jangka panjang pada ICBP itu berkontribusi positif terhadap profitabilitas melalui efek leverage yang sehat, jadi bukan menambah risiko finansial. Nah ini tuh dijelasin kalau misalkan ICBP itu menggunakan utangnya secara produktif untuk ekspansi global dan meningkatkan kapasitas produksi, jadi bukan untuk menutup defisit operasionalnya. Lalu juga kalau dari alokasi operasinya tuh ICBP meningkat tiap tahun, dan ini tuh menunjukkan kalau perusahaan tuh mampu melunasi kewajibannya tanpa tekanan likuiditas. Lalu juga ICBP itu mengelola risikonya dengan baik melalui obligasi jangka panjang berbunga tetap untuk menghindari fluktuasi suku bunga. Kemudian ini tuh secara keseluruhan ICBP berhasil menjadikan leverage sebagai alat untuk pertumbuhan yang produktif dan terkendali, bukan sumber risiko. Dan dengan manajemen kas yang disiplin dan profitabilitas yang meningkat, penggunaan utang ini tuh justru memperkuat struktur modal dan mendukung keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Jadi jawab dengan lengkap ya. Semoga jelas ya Dina. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya Samantha tentang Unilever yang sempat meminjam uang ke bank untuk membantu dividen. Bagaimana dampaknya secara jangka panjang, baik atau buruk ya? Seperti ini ya pertanyaannya. Soalnya kan kalau saya dilihat dia itu kan marginnya juga lama-lama kalau menurun kan. Kalau saya dia pinjam terus takutnya kan juga berdampak juga kan secara jangka panjang. Keputusan besar ini kan Unilever memberikan dividen. Kita kan kayak misalnya dari Unilever ini kan dari investor itu tertarik untuk mengarahkan dari Unilever sendiri. Tapi dengan cara membayar dividennya dengan cara pemegang itu, kalau misalnya secara analisisnya itu kurang baik karena dapat meningkatkan risiko keuangan di mana nanti debt equity ratio-nya itu lama-lama naik dan bisa mengurangi fleksibilitas keuangan dan menghambat pertumbuhannya jangka panjang. Kalau misalnya itu tidak dari jangka panjangnya. Terus kenapa? Karena ya itu menarik investor, kayak misalnya investor bisa mendapatkan dividen. Semuanya kan tidak semua kenapa investor tetap memilih Unilever, karena Unilever itu setiap tahunnya tetap memberikan dividen. Semoga menjawab Enrico. Jadi karena komitmennya Unilever untuk membagikan dividen, jadi itu yang menjadi daya tarik investor mengapa masih mau membeli Unilever atau mau bertahan dengan kepemilikan Unilever. Gimana? ICBP maksudnya kan ICBP kan juga dividennya lebih besar. Jadi kan harusnya alasan yang ini Unilever kan itu memberikan investasi. Ada jawaban lain kelompok? Kalau saya sih mungkin contoh ya, misalnya kita sudah komit atau kita sudah percaya dengan manajemennya itu kalau dia kinerjanya menurun, tapi kan dia juga kinerja masa lalunya juga masih baik, dan dia juga perusahaan yang yang asalnya juga dari luar negeri kan ya, bukan berarti kita luar negeri minded ya, tapi paling tidak kan mungkin ada kepemilikan institusional atau asing yang bisa memantau seperti itu. Jadi itu bisa jadi alasan kenapa investor itu masih tetap memilih Unilever. Oke, jadi semoga terjawab. Kemudian masih ada pertanyaan dari dua yang belum terjawab, yaitu dari Kevin, yaitu untuk CBP ya, yang kenaikan kembalian dan penurunan dividen. Kemudian nanti pertanyaan dari Tiffany untuk dua kelompok, untuk ICBP, analisis ICBP dan Unilever yang dikaitkan dengan kondisi makroekonomi. Faktor di luar
Oke, boleh silakan. Jadi kenaikan ekuitas dari CBP itu justru dari kami itu lebih dipengaruhi oleh peningkatan labilitas. Hal ini itu dikarenakan perusahaan secara konsisten mencatat laba bersih yang tinggi setiap tahunnya. Tapi di lain sisi CBP itu juga tetap membagikan dividen secara rutin dan juga persentase pembagian itu relatif lebih stabil. Hal ini itu agar sebagian laba itu dapat dialokasikan kembali agar motor-motor tersebut itu bisa digunakan untuk ekspansi dan juga penguatan struktur modal yang lebih baik di tahunnya. Nah, dengan begitu IJBP itu berharap bisa menjaga keseimbangan antara memberikan imbal hasil kepada pemegang saham maupun mendukung pertumbuhan jangka panjang dari perusahaan itu. Gimana? Oke, baik. Oke, kemudian pertanyaan terakhir dari Tiffany tentang kondisi makroekonomi yang berpengaruh pada rasio perusahaan. Nomor 2, oke. Kalau ini langsung saya jawab saja ya, libur untuk dua kelompok ya. Oke, jadi kalau untuk kondisi makroekonomi itu kalau dilihat di bab 1, dia kan yang paling luas, dia akan berpengaruh ke semuanya. Kemudian tapi berpengaruhnya itu juga dilihat lagi soal negara, industri mana yang terpukul atau yang terpengaruh, kemudian baru pada perusahaan. Jadi kalau misalnya kita mau menanyakan apakah kondisi makroekonomi itu bisa berpengaruh ke analisis rasio, pasti bisa. Tapi analisis rasio yang mana itu kita juga melihat lagi dari kondisi makroekonominya. Misal, besar ya, suatu ketika pemerintah itu meningkatkan pajak sangat tinggi. Nah itu yang kena rasio apa? Kalau pajak. Berarti misalnya beban pajak, berarti pengaruhnya kemana? Peserta kelas, kalau beban pajaknya tiba-tiba meningkat, bisa kemana-mana. Bisa di laporan income statement-nya, laba ruginya itu masih kena. Ya labanya, pajaknya pada tahun tersebut besar. Kemudian apa lagi? Ingat materi yang 2, nanti ada aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Ya, itu nanti kalau misalnya versi pajak dengan versi kita ada perbedaan, dan itu kan juga berpengaruh ke laporan posisi keuangan. Jadi kenanya itu di semua laporan laba ruginya kenanya bukan pajak, kemudian asetnya itu pada kas dan aset atau liabilitas pajak tanggungan, kemudian juga pada laporan arus kas itu juga kena ya, yaitu di kas yang dibayarkan untuk membayar pajak. Nah, nanti rasio yang terkena itu adalah rasio yang terkait dengan laporan-laporan keuangan tersebut. Jadi, kalau kondisi makroekonomi yang bergerak itu banyak rasio yang akan terkena, seperti itu. Tapi kalau misalnya ICBP dan Unilever yang berada di dalam satu industri, itu ada yang naik, ada yang turun. Mereka misalnya dianggap identik ya, angka kerja serupa, itu berarti tergantung dari kondisi internal perusahaan, bukan dari makronya. Ya semoga menjawab ya Tiffany ya. Secara keseluruhannya pertanyaan bagus. Ya sekali saya berikan soal ujian ya. Tapi kan nggak mungkin soal ujian hanya 4 ya. Tapi kalau tahu saya nomor 1 A, B, C, D, E, F. Ya. Tapi menurut saya ini pertanyaannya bagus-bagus. Enggak, jangan menyesal bertanya ya. Bagus sudah bertanya ya. Kalau ya, jadi sudah sangat bagus ya menurut saya. Pertanyaannya sangat bagus. Kita berikan kelas untuk kelompok-kelompok yang ada. Silakan dari kelompok masing-masing ya. Ya. Maksudnya kan setiap minggu kan kita presentasi. Jadi kan kayak materinya itu dari mana gitu? Dari buku. Buku apa? Nanti saya ada satu juga pertanyaan untuk kasusnya ini ya. Satu pertanyaan untuk kasus yang sudah dimiliki ini ya. Ada yang mau ditanyakan untuk persiapan ujian? Ya? Ini case ya berarti ujian. Case-nya ya cuma case ini saja. Oh, Cuma satu soal. teori quiz. Yang lainnya 3 soalnya teori.
Neurnya kan berarti nggak ada hitungan, bawa kalkulator juga. Hah? Kan sudah biasa kita ilmi kan ya. Biasa banget. Udah ada. Terus tutup. Makanya ikut tadi promosi saya di awal ya. Ikut yang namanya PwC. Hubungannya apa ya? Plus 10 poin ya untuk PS-nya. Oh. Saya promosi saya nggak dapat apa-apa loh, saya bukan brand ambassador-nya. Itu untuk kebaikan peserta pelanggan untuk saya ya. Ini malah saya dikira saya dapat untung, nggak dapat untung ya. PS, kok SPS? SPS udah lumayan lebih besar, dapat 71 tambah 10 kan masih jadi 81 ya kan? Ya ya makanya jangan mari siapkan apa ya, pelampung ya, kalau sedang berenang pelampung gitu ya. Tapi ini nanti jangan dikira saya paksa, enggak, saya tetap membebaskan, tapi kebetulan saya pikir ini ada opsi seperti ini dan saya nanti dititipi oleh panitia ya, jadi ya saya umumkan juga. Dan plus ada poinnya, tambahan 10 poin nilai untuk UTS-nya ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Yeah. Cucu Jakarta. Ya nggak sih? Di Jakarta nggak akan dibuatkan gara-gara itu gitu kan. Itu di Surabaya sebenarnya hari Sabtu. Oh, kok. Anjing. Cucu anjing. Kayak mana? Sekarang apa klubnya itu? Iya. Aku nggak pernah ke blackout. Ambil sama Vertik terus apa Tiger apa? Iya. Kenapa? Karena ujiannya tanggal berapa? Terakhir. Terakhir. Itu nyontek habis ya, yang sebelumnya kan semua ya. Jadi meskipun nggak bisa, kalau nggak bisa ikut itu ya. Ibu itu main lucu. Apa? Ibu itu main lucu. Jarang ada loh kalau kelasnya pas ikut mata kuliah ini terus tidak dibuka kesempatan itu ya mereka berjuang sendiri ya, tidak ada penolongnya ya kan? Iya sih Bu. Nah, saya mau data dulu. Saya baca deskripsinya ya. Manual rek. Oke, bisa hadir. Nandri, oke, Nandri hadir. Nulis tadi hadir ya, dan juga sudah berpartisipasi. Monica hadir. Evan hadir. Nino Yovandia hadir juga. Endolin Mulyono hadir dan sudah berpartisipasi. Jangan hadir dan sudah berpartisipasi. Seri Malika hadir tadi. Erika dan Seri hadir dan sudah berpartisipasi. Felicia Cindy hadir. Oh ya, hadir. Tiffany Ya aku lagi. ya, tadi sudah hadir dan berpartisipasi. Rasa sudah berpartisipasi. Saya hadir ya. Hadir. Tanya ya, Bayan. Iya Bu maunya. Loh, ikut las supaya ketok aktif. Ikut trik bro. Dinotis ibu itu. Dinotis ibu itu kayak gitu. Berpartisipasi kalau Abi sudah presentasi ya, klip ya. Ibu lucu sumpah. Bos bekerja. Bagus ya semuanya. Bagus ibu, mantap. Nah, untuk detailnya itu dilihat
Bu langsung bagi aja kelompoknya. Di random. Belum penuh ya, nanti jangan Bu saya mau mendaftar tapi penuh Bu. Nah kalau gitu saya nggak bisa nambah ya. Jangan lupa lapor ke ketua kelas, minta tolong lapor ke ketua kelas supaya bisa diinfokan ke saya. Ya, jadi saya juga bisa cross check dengan panitia. Ya. Tapi kan ngambil juga yang case-nya itu juga dapat 10-an kalau Kalau SAK saya kurang tahu, PJK-nya bukan saya. sama ngambil, maksudnya sama ngambil case-nya WC kan? Diminta oleh dosennya. Kalau diminta ya dan misalnya ditawarkan poin juga, saya nggak tahu poinnya berapa ya, berarti peserta kelas dapat 2 dari mata kuliah saya dan dari mata kuliah dosen yang lain. Terus yang SAK itu kan kadang kan dari dosennya gitu. Cuman dari kita SAK wajib. dapat 10 Gendeng. Boleh Nganggur. Jadi semua yang sudah daftar beritahu saya melalui ketua kelas. Dan yang sudah baru daftar cepat beritahu melalui ketua kelas. Jadi saya punya mereka, saya bisa kontak sama panitia. Ini dari saya sudah segini. Jadi beritahu ya sudah daftar, kita punya apa juga. Ketua kelas sudah tambahan ya. Semoga nggak ngomel ya. Sudah tambahan, tentu saya info dari teman-temannya ya. Itu uang dulu terus ada ibunya berikan ke saya di kelas. Nanti kelas dari saya nggak apa-apa nanti dirasa cuma gitu kalau saya ada semua daftarnya saja. Jadi ada yang menanyakan ujian jelas ya, bukan soal ya, 3 materi kasus Yo mau salah kali sih biasanya akun-akun itu kan mana gue berapa total asetnya UBD itu tidak mungkin ya, jangan belajar seperti itu ya. tinggi kan ya kayak Belajar seperti ya, tak bisa. pada kita juga orang tok yang bisa aja. Maksudnya Jadi dia kan itu lebih saya gede dari kertasnya. penilaian secara keseluruhan atau pembagian yang bukan angkanya gitu ya. Nah, jadi jangan sekali belajarnya tuh gimana belajarnya. Saya juga nggak akan bisa kalau seperti itu ya kan. Nggak mungkin saya menanyakan hal itu ke mahasiswa. Ya. Jangan khawatir, jangan terlalu cemas ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jangan lupa segera kumpulkan nama ya. Jadi kalau tapi kalau misalnya ikut meeting, Kak doyan aku lomba-lomba. dipersiapkan ya, jangan tanpa Lomba aja, persiapan ya kan. kunjungan tuh. Siapa tahu Iya, Pak PWC aku datang ngadain itu kayak dilombain sih, tapi yo ada yang ditanyakan lagi. yang Nanti mata kompor di random kan waktu kan. ini kan saya masih kurang satu yaitu visualnya untuk penilaian. Itu nanti yang untuk sebelum UTS. Nanti yang sebelum UAS saya akan sebarkan lagi. Jadi memang kalau misalnya kinerjanya sebelum UTS ini kurang bagus, kan masih ada